Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Imratul Nufida. I'm from English Education Department. I made this video is for my subject, Qualitative Research. So, here I would like to share about how to make eco-friendly soap with lerak fruit. So, what is lerak? Lerak is Sapindus rarak atau buah lerak yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan lazimnya dipakai oleh masyarakat sebagai bahan pencuci kain batik dan perhiasan emas karena lerak dapat menjaga kualitas dari batik dan emas tersebut. Dan biji lerak mengandung bahan aktif alkaloid, triterpen, ateroid, dan saponin. So, what is saponin? Saponin adalah jenis senyawa kimia yang berlimpah dalam berbagai spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfipatik yang dapat mengeluarkan busa jika dikocok dengan kencang di dalam larutan. Dan saponin pada lerak suatu alkaloid beracun dan bermanfaat. Saponin inilah yang menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pencuci dan dapat pula dimanfaatkan sebagai pembersih berbagai peralatan dapur, lantai, bahkan bisa untuk mandi. Background study. Today, water and soil pollution often causes death for living things. Pollution that is often done and ignored by the community because it has become a habit is the use of dangerous chemical soaps. So, sekarang banyak sekali ditemukan bahwa banyak hewan yang mati ataupun makhluk hidup yang mati dikarenakan oleh polusi air. Nah, polusi air ini diketahui dikarenakan oleh pemakaian sabun kimia. Soap is an object that functions to clean things and support bathing, washing, and so on. However, the public's ignorance of harmful chemical soaps makes them forget about the side effects and consequences they have on the environment. So, actually, masyarakat kita itu sudah sangat terbiasa dengan chemical soaps atau sabun cuci kimia yang mengandung banyak sekali kimianya. Dan kita ini cuma pengen yang praktis-praktisnya aja. Tapi kadang masyarakat juga lupa dengan efek ataupun dampak dari pemakaian deterjen kimia ini yang dapat merusak lingkungan ataupun menyebabkan pencemaran air dan dapat membunuh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi hewan-hewan yang ada di dalam air. Next is problem research. Can lerak fruit be an eco-friendly soap? And my methods is utilization, yang artinya adalah pemanfaatan. I want to use things that exist in nature to make things that are needed on a daily life. So, saya sangat ingin menggunakan benda yang ada di alam yang kemudian kita gunakan untuk sebagai kebutuhan hidup yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sabun cuci piring ataupun sabun mandi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang sebelumnya kita gunakan mengandung zat-zat kimia yang dapat merusak lingkungan. So, here saya sangat ingin menggunakan lerak untuk dapat saya gunakan sehari-hari dan menjadi sabun yang ramah lingkungan untuk tetap menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. First,
put 10 pieces of lerak. Second, soak with 750 milliliters of water for 2 nights. And the third, after softening, squeeze the lerak fruit until the saponin sap comes out. Setelah melunak, remas buah lerak sampai getah saponin keluar. Dan keempat, taruh lemongrass and lime peel as a natural fragrance. And mix it with the water of lerak. Next, boil over heat for 60 minutes. Rebus lerak bersama sereh dan kulit jeruk nipis selama 60 menit. Agar semua dapat menyatu dan sereh dan jeruk nipis menjadi wangi yang natural. Next, filter the lerak cooking water. Saring air lerak yang sudah kita rebus tadi ke dalam panci ukuran. Nah, di sini dapat 500 ml. Next, pour the lerak liquid into the bottle for storage. Kalian bisa pakai botol-botol yang sudah tidak terpakai untuk dapat dimanfaatkan sebagai penyimpanan dari sabun lerak ini. Sabun lerak yang sudah kita masak tadi dapat 500 ml dan saya bagi menjadi 2 botol kecil. Dan sabun lerak ini dapat disimpan dalam suhu ruangan selama 1 bulan. Next, we try to use it to wash dishes. So this is it. Don't forget to open the bottle and mix the soap with the water. Campur sabun yang sudah kita buat tadi dengan air. Nah, di sini sudah mulai banyak keluar busanya ya. Tetap menggunakan spons biasa untuk mencuci piring. Busanya lumayan banyak guys, tapi mungkin lebih banyak busa deterjen. Di sini saya mencoba membersihkan piring yang kotor. Selain itu, saya mencoba membersihkan centong sayur yang kotor menggunakan sabun lerak dan spons. Finally, the results that are washed with lerak soap are also very clean. Discussion. Lerak soap provides solutions to environmental problems, especially pollution problems that hit Indonesia. Water and soil pollution will threaten the survival of living things. So, sabun lerak ini memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan, khususnya permasalahan pencemaran yang melanda Indonesia. Dan pencemaran air dan tanah akan secara langsung mengancam kehidupan makhluk hidup. And lerak-based soap is very eco-friendly because it doesn't pose a high risk to the body.
So, sabun lerak ini sangat ramah lingkungan karena sabun lerak tidak akan merusak tubuh si pemakainya. Unlike the case with chemical soaps, soap which consists mostly of these chemicals will have a negative effect on the environment and its users. Tidak seperti sabun kimia. Sabun kimia ini mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang sangat memiliki dampak negatif, dampak yang tidak baik untuk tubuh kita. Biasanya setelah kita memakai sabun kimia, tubuh kita ini akan terasa lebih kering atau bahkan sangat tidak baik. Ditambah lagi untuk lingkungan, karena mengandung zat kimia ini akan bisa mencemari lingkungan kita. Next is conclusion. Lorac soap provides potential benefits and is a pioneer in changing the perception of Indonesian society to return to nature. Sabun Lorac ini memberikan potensi yang sangat bermanfaat dan Lorac merupakan pelopor dalam merubah persepsi masyarakat Indonesia untuk bisa kembali ke alam. And this soap will give you more advantage than chemical soap. Dan sabun ini tuh mengandung banyak sekali manfaat daripada sabun kimia yang lainnya. However, the distribution of soap is a great problem that must be resolved by the government, society, and themselves. Actually, kalau kita mau menggunakan ini hanya sendirian, ya dampaknya mungkin kecil ya. Jika ide ini ataupun pemakaian sabun Lorac ini didukung oleh pemerintah, didukung dengan masyarakat dan diri kita sendiri, ini akan sangat berdampak besar untuk lingkungan kita, untuk dapat menjaga lingkungan air ataupun tidak ada laginya polusi air ataupun polusi tanah, dan tidak akan lagi ada makhluk hidup yang tiba-tiba mati dikarenakan kebanyakan deterjen dari rumah tangga. With the use of Lorac soap, efforts to preserve nature can be maintained for generation to come. Dan dari penggunaan sabun Lorac ini akan sangat berdampak besar untuk alam kita. Dan ini akan terus dapat terjaga ke generasi selanjutnya. So, but Lorac tidak mengandung banyak busa, tidak seperti deterjen pada umumnya. So, jangan mengharapkan banyak busa dari Lorac ini, tapi dia mengandung zat yang dapat membersihkan kuman-kuman. So, semoga bermanfaat untuk kalian dan kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita. So, thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.